Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai link atau hyperlink ya. Nah, sebelumnya link itu adalah elemen yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web lain atau suatu file ke file lain. Nah, elemen ini termasuk elemen yang bisa diklik dan membuka halaman baru, alamat baru ya kalau dibilang. Kita buka text editornya, kita buat filenya. Oke, kita simpan dulu link dengan ekstensi HTML. Nah, tagnya sendiri adalah tag A. Nah, tag A ini double ya, jadi ada pasangannya. Nah, kemudian ada atribut wajib sih, ref. Nah, kalau nggak ada refnya ini contoh kita jalankan, ini link. Oke, ini kita simpan, kita buka. Oke, kita buka folder lokasi penyimpanannya, desktop, HTML, link. Kita jalankan. Nah, ini kursornya otomatis pindah dan ini ketika diklik juga bergerak. Nah, kalau kita tanpa menggunakan ref, ini akan menjadi seperti teks biasa. Nih, kita jalankan, kita refresh. Nah, ini link, namun tidak bisa diklik. Oke, jadi yang pertama itu link ini tagnya dimulai dengan huruf A, kemudian dia berpasangan, dan selanjutnya memiliki tag yang harus digunakan berdampingan, atribut maksudnya ya, ref, hypertext, referensi. Oke, ini link. Nah, ini kita jalankan, sudah menjadi link. Oke, nah yang menjadi ciri-ciri link itu pertama, contohnya ya, kita buat dulu. Nah, ciri-cirinya adalah berwarna biru, kemudian ketika diarahkan ke atas teksnya, kursor akan menjadi pointer atau bentuk tangan ini ya. Oke. Kemudian di sini pada bagian ref ini adalah tujuan atau alamat yang akan kita tuju. Contoh kalau kita mau mengarahkan atau membuka Facebook, nah di sini kita bisa gunakan www.facebook.com. Nah, ini kan link dari Facebook. Nah, tapi ketika ini jalankan, ini akan terjadi error. Nah, apa katanya? Your file was not found. Berarti file yang kamu tuju tidak ditemukan. Nah, caranya kalau kita keluar domain atau menggunakan internet ya, yang di luar dari komputer internal kita datanya, maka kita menggunakan HTTP. Nah, kemudian diiringi titik 2 dan double garing atau slash ya, double slash. Kemudian alamat dari domainnya, kemudian ekstensi dari domain. Oke, sedikit ini www adalah subdomain, kemudian Facebook adalah nama domain, dan .com ini adalah ekstensi dari domainnya. Nah, contoh kalau Twitter kita bisa menggunakan http http atau https, ini sama ya, tergantung dari permintaan atau ketersediaan webnya. Nah, bedanya kalau S ini biasanya lebih aman security-nya. Oke, www Twitter ya. Nah, di sini tinggal ganti aja Twitter. Twitter.com. Nah, ini link menuju Twitter. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, ini link menuju Twitter. Kita coba klik. Nah, dia akan membuka Twitter. Oke, ya lama ya. Nah, selanjutnya, ya, berarti yang pertama adalah kalau mau menggunakan ref, ini adalah tujuan, alamat dari domainnya. Kemudian kedua adalah alamat dari domainnya. Nah, contoh kalau kita mau mengarahkan atau membuka Facebook, nah di sini kita bisa gunakan www.facebook.com. Nah, ini link menuju Facebook. Oke, ya lama ya. Nah, selanjutnya
mengarahkan ke domain luar atau di luar dari data yang ada di komputer, maka menggunakan HTTP atau HTTPS diiringi dengan titik 2 dan double slash. Berikut nama domain dan ekstensinya. Oke, kalau misal kita juga bisa mengarahkan ke komputer gambar atau file-file lain ini ya. Contoh di sini kita file link HTML-nya ini berdampingan dengan komputer.png. Nah, jadi ketika kita klik dia akan membuka gambar, itu bisa. Oke, ini contohnya kita buat lagi link a ref, kemudian nama filenya karena masih satu folder ya, komputer.png. Nah, di sini menuju gambar komputer. Ini kita simpan, kita jalankan. Nah, jadi yang ini menuju gambar komputer. Ini kan karena satu file ini satu folder dan masih dalam lingkupan satu komputer kita sendiri, maka langsung saja nama kemudian ekstensinya, ekstensi dari filenya menuju gambar komputer. Nih kita coba jalankan. Nah, maka menampilkan atau mengarahkan ke komputer.png. Nah, jadi kita coba arahkan ke file sebelumnya. Nah, ini perbedaan dengan Emacs kemarin. Kalau Emacs untuk menampilkan, kalau link untuk mengarahkan. Jadi tadi nggak ditampilkan ya, cuma mengarahkan. Nah, di sini kita nggak bisa ngatur nih ukurannya harus berapa, kemudian harus berapa gambar yang ditampilkan, itu nggak bisa. Oke, selanjutnya kita coba. Nah, hampir sama nih seperti Emacs yang kemarin. Nah, kalau dia di dalam folder dia juga menggunakan slash, nama folder kemudian slash, kemudian nama file yang dituju, atau bisa membuka foldernya. Contoh di sini tadi kita punya link HTML, di sini ada folder gambar EGMB ya. Nah, kita juga bisa menggunakan link kemudian menuju folder GMB. Nah, ini contohnya. Nah, refnya kita ubah menjadi apa nama foldernya? GMB. Nah, karena folder gunakan slash. Oke, kita jalankan, maka dia akan menampilkan isi dari folder GMB. Ini ada file HTML dan gambarnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengarahkan satu folder sebelum dia. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya ya, tapi boleh kita coba file baru di dalam folder GMB, kita beri link 2.html. Nah, jadi kita lihat posisinya. Nah, kita mau ngambil gambar komputer ini, atau nih ada headingnya, heading HTML nih mau kita tampilkan, mau kita arahkan ke sini gitu ya. Oke, lokasinya ada di GMB folder kemudian link 2. Nah, berarti dia harus keluar satu folder sebelum folder GMB ini. Nah, karena GMB-nya yang mau dikeluari adalah folder, maka titik-titik. Nah, titik-titik slash berarti keluar satu folder. Mau apapun itu nama foldernya, dia keluar satu. Oke, kemudian langsung saja ke nama filenya apa? Contoh heading HTML, heading.html. Nah, di sini keterangannya menuju file heading HTML. Kita simpan, kita jalankan. Nah, ayo kita coba klik. Nah, ini akan mengarahkan ke file HTML. Nih, lihat address barnya. Kita ada di desktop HTML, folder GMB, kemudian link 2 HTML. Nah, coba kita lihat. Nah, folder GMB sudah tidak ada dan sekarang kita mengarah ke file heading.html. Ini dia isinya. Oke, sampai sini saya rasa sudah paham. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa atributnya ya. Nah,
ciri-ciri lainnya adalah dia bergaris bawah selain berwarna biru tadi ya. Nah, ini kita lanjut ke atribut yang ada. Nah, kalau ref itu atribut alamat dari tujuan, maka ada yang namanya atribut target. Nah, target ini digunakan untuk seperti apa dia akan diproses. Nah, contoh tadi kita arahkan ke Facebook ya. Nah, kalau Facebook berarti http atau https // boleh facebook.com. Nah, target sebelum isi dulu menuju ke Facebook, simpan. Nah, targetnya di sini ada 5 ya, namun yang kita bahas hanya 3 saja. Yang pertama ada self. Self ini sama seperti kosong, dia akan mengelola pada satu halaman tab yang sama. Nah, jadi kalau kita mengakses dari tab 1 ini, maka dia akan di-load di sini juga. Nah, kemudian ada yang namanya top. Nah, kalau top ini sewaktu kita mengakses halaman ini, nah itu kan ada scroll biasa itu. Kalau kita di bagian bawah, ketika tujuannya top, maka dia akan membuka yang atas lagi, kembali ke atas. Nah, selanjutnya ada mode blank. Kalau blank, ketika link kita klik, maka dia akan membuka tab baru untuk menampilkan tujuannya. Nih, kita coba aja. Nah, sebelumnya kosong udah tahu ya fungsinya. Nah, sekarang self ini sama. Ini kita tutup, masih ke file apa tadi, link HTML, berarti ada di folder HTML link. Nah, ini menuju ke Facebook. Oke, pada file yang sama ya, pada halaman sama yang di load. Selanjutnya kita gunakan blank ya, underscore blank. Nah, ini menuju ke Facebook namun membuka tab baru saat dijalankan. Nih, file menuju ke Facebook. Nah, dia akan membuka tab baru atau halaman baru. Nah, ini dia. Nah, kalau yang top berarti ini kita buat salah satu ya, target underscore self sendiri ya. Nah, kemudian di sini kita buat banyak tulisan. Nah, ini kita pas 2, 3, 4, 5. Kita coba sudah ada scroll belum? Nah, ini sudah ada scroll. Nah, selanjutnya kita buat link pada bagian bawah. Kita tulis keterangannya, ini menuju ke bagian atas. Nah, refnya boleh kita kosongkan. Oke, kalau kosong dia akan mengelola halaman yang sama. Nah, melot halaman ini juga ya. Contoh kalau ini HTML link.html, maka kosong itu menandakan bahwa alamatnya ke file yang sama. Nah, kemudian target kita ubah menjadi top. Nah, ini dia. Kita coba jalankan ke bawah. Nah, ini jadi top ya. Nah, dia akan ke atas. Nah, kalau tidak percaya, oke, kita lakukan dengan target atau ini ya, refnya mungkin ya gitu. Sekarang kita coba targetnya. Bentar, targetnya ke Facebook ya. Oke, ini boleh. Atau yang ini kita kosongkan. Nih. Nah. Sebelumnya nih, refnya kita kosongkan tanpa target, kemudian ini ke file yang sama. Nah, jadi
ref ini walaupun kosong dia tetap menandakan bahwa ini link. Kemudian fungsi dia adalah ketika kosong maka isinya, nilainya adalah file yang sama. Oke, kita simpan. Nah, ini ke file yang sama. Oke, sini. Nah, lihat. Nah, kemudian yang ini. Nah, oke, hampir nggak ada ya perbedaannya. Ini top itu ke bagian atas, kalau kosong berarti ke file yang sama, kalau target blank berarti membuka halaman tab baru. Oke, selanjutnya kita tambahan ada atribut yang namanya title. Nah, title ini digunakan sebagai tooltip atau informasi tambahan yang ditampilkan saat link sentuh pointer. Nah, ini contoh title. Nah, keterangan tapi munculnya ketika kursor kita arahkan di atasnya. Contoh ini file yang sama. Ini adalah link. Nah, kita coba jalankan yang paling bawah tadi ya. Nah, kalau ini kita arahkan di atasnya tidak terjadi apa-apa, muncul apapun tidak. Tapi kalau ini, nah ini adalah link, ada keterangannya. Oke, sampai di sini saya harap sudah mengerti dan paham. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.